Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Bastian Putra dari kelas 01 MSSP 001 dengan NIM 2310 9030 0032 akan mempresentasikan tentang persiapan menggambar 2D dengan aplikasi CAD atau software CAD. Untuk itu sebelum masuk ke teori ada tujuan pembelajaran dari saya. Nah, tujuan pembelajaran dari saya ini sebagai berikut. Setelah menonton video pembelajaran ini, teman-teman dapat mengidentifikasikan antara lain: 1. Mengkaji persiapan gambar teknik, menganalisis konsep aplikasi CAD, mengetahui fungsi etiket gambar, men-set gambar, mengubah setting gambar, dan membuka gambar. Nah, ini nanti kita bakal mempelajari tujuan-tujuan ini ya teman-teman. Jadi tolong diperhatikan videonya dan jangan di skip videonya agar kalian bisa menambah ilmunya dari video ini ya teman. Oke, langsung masuk saja ke pertama. Ini merencanakan gambar. Merencanakan gambar yang efektif dapat memperkecil waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu gambar. Biasanya pengeseten suatu gambar meliputi banyak faktor yang mempengaruhi kualitas dan akurasi gambar akhir. AutoCAD akan membantu proses perencanaan menjadi mudah, yaitu dengan memilih dan menetapkan terlebih dahulu: 1. Ukuran kertas di mana gambar akan dicetak, 2. Satuan yang akan digunakan, 3. Kepresisian yang diperlukan untuk gambar, dan terakhir nama gambar. Nah teman-teman, di video kali ini kita belajarnya software AutoCAD ya teman-teman. Soalnya software menggambar yang lain itu ada banyak. Kebetulan di sini kita belajarnya yang di AutoCAD ya teman-teman. Jadi ada software SolidWorks, ada Inventor, ada CAM, itu banyak teman-teman ya. Nah, di sini kita AutoCAD saja gitu. Nah, lanjut lagi ke aplikasi AutoCAD-nya tersendiri teman-teman. Nah, melalui perangkat lunak AutoCAD, Anda akan mempelajari cara gambar, menata dan menyusun gambar, mencantumkan dimensi dan etiket pada gambar 2D. Di samping itu, Anda juga dapat menggambar 3D yang nampak sebagai wireframe atau dengan permukaan berwarna dengan tekstur. Nah, ini gambar satu ini teman-teman, ini yang disebut wireframe tadi ya. Kalau yang di sini yang gambar 2 ini sudah di rendering teman-teman. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi aplikasi perangkat lunak CAD dan model 3D yang sangat bermanfaat adalah animasi. Bentuk animasi yang paling sederhana itu adalah dengan memutar model secara dinamis untuk melihat tampak dari segala sudut. Gambar dan model dapat juga dianimasikan sehingga model terlihat bergerak, berputar, bahkan menguraikan gambar menjadi komponen-komponen individual. Nah, jadi di AutoCAD itu tidak cuma hanya bisa menggambar doang teman-teman, jadi kita bisa menganimasikan juga. Kalau sudah memiliki gambar yang 3 dimensi ya teman-teman. Teman-teman, sekarang kita masuk ke etiket gambar ya. Jadi di etiket gambar ini teman-teman tuh harus sangat teliti ya teman-teman, harus sangat diperhatikan karena etiket juga ini salah satu bagian yang paling penting dalam gambar kerja ya teman-teman. Karena etiket itu diibaratkan sebagai pencantuman gitu tuh.
kayak nama-nama segala macamnya itu dicantumkan di dalam etiket teman-teman, tidak di samping gambar atau Anda memberikan nama di sembarang tempat di kertas gambar tersebut, itu tidak teman-teman ya, harus di etiket gambar. Jadi khusus mengenai etiket ini, pengguna perangkat lunak atau teman-teman memilih jenis etiket yang telah disediakan oleh pembuat Autodesk, baik menurut sistem ISO, GIS, dan lain sebagainya. Namun, untuk menambah pemahaman teman-teman tentang fungsi etiket itu sendiri, teman-teman juga dapat membuatnya sesuai dengan format yang digunakan di industri. Sebagai contoh, gambar saya yang saya tampilkan ya teman-teman. Nah, setiap gambar kerja harus selalu mempunyai etiket sebagai pencantuman. Antara lain nih, 1 nama penggambar, terus ada nama gambar, nama instansi departemen, lembaga atau institusi penggambar, nama gambar, nomor gambar, tanggal penggambaran, pemeriksaan, dan persetujuan berikut dengan nama, ukuran kertas gambar, skala gambar, proyeksi yang dipakai, satuan ukuran yang digunakan, nama penggambar, dan data lain yang diperlukan sebagai kelengkapan gambar. Jadi di etiket itu banyak sekali ya teman-teman yang harus kita cantumkan, itu sebagai yang tadi saya sebutkan satu-satu itu ya teman. Karena etiket itu emang sangat penting teman, buat mencantumkan segala macam informasi lah yang teman-teman ingin cantumkan, karena di situ juga kan ada nama-namanya ya teman-teman yang harus teman-teman isi juga gitu. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke memulai gambar teman-teman ya. Nah, ketika AutoCAD dimulai pertama kali, pada layar akan tertayang secara otomatis kotak dialog startup. Kotak dialog ini menyediakan beberapa metode pemilihan setting gambar. Nah, jika sudah berada dalam sesi AutoCAD, suatu gambar baru dapat dimulai dengan menggunakan perintah new. Akses perintah ini dengan mengklik new dari menu file atau dengan menekan tombol kombinasi Ctrl plus new atau plus N, atau ketikan new pada prompt perintah. Nah, selanjutnya pada layar akan tertayang kotak dialog atau create new drawing, seperti gambar yang saya tunjukkan ini nih teman-teman. Nah, di sini kan ada 4 tombol nih teman-teman. Ada tombol buka gambar mulai dari permulaan, menggunakan template, menggunakan wizard. Nah, 4 tombol ini yang berfungsi sebagai masing-masingnya gitu, ada fungsi masing-masingnya teman-teman. Nah, saya akan jelaskan fungsi satu-satunya ya. 4 tombol sebaris pada bagian atas kotak dialog menyajikan opsi startup yang tersedia. Bawa dan tahan kursor pada salah satu tombol untuk melihat namanya seperti yang tertayang pada ujung tool. Adapun opsi yang tersedia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada buka gambar atau open a drawing. Nah, opsi ini itu untuk membuka suatu gambar yang sudah tersedia teman-teman. Yang kedua ada mulai dari permulaan atau start from scratch teman-teman. Opsi setup ini mengawali suatu gambar baru yang didasarkan pada setting awal aktif yang ada di dalam template acad.dwt bahasa Inggrisnya, atau bahasa metriknya itu akadiso.dwt. Nah, yang ketiga ada use a template atau menggunakan template. Opsi setup ini mengawali suatu gambar baru yang didasarkan pada sebuah template. Template adalah suatu file yang berisi setting standar yang diperlukan untuk suatu gambar baru. AutoCAD menawarkan suatu pilihan template yang didasarkan pada standar industri, tetapi Anda juga dapat membuat template Anda sendiri atau menggunakan setiap file gambar yang tersedia sebagai suatu template gitu.
Nah, yang terakhir nih, menggunakan wizard atau use a wizard. Startup wizard memberikan suatu metode by step by step, teman-teman, dalam menetapkan setting gambar. Opsi-opsi startup ini menentukan tampilan gambar melalui setting seperti jenis pengukuran, skala pola, dan ukuran teks sesuai dengan satuan gambar dan bidang gambar. Opsi yang Anda pilih pada kotak dialog startup akan diterima sebagai opsi aktif untuk setiap penggunaan berikut dari kotak dialog startup, teman-teman, gitu. Oke, yang selanjutnya men-set bidang gambar. Nah, CAD berkaitan dengan gambar yang akan dibuat sebagai model. Model digambar dengan ukuran penuh dalam ruang model. Ruang model aktif ketika tab model dipilih. Apabila model atau gambar telah selesai dibuat, masuk ke ruang layout, di mana layout gambar telah dibuat sebelumnya, perlu dicetak di kertas. Gambar CAD dibuat dengan ukuran yang sesungguhnya pada satuan ukuran yang dikehendaki. Jika suatu objek yang digambar dalam ukuran feet atau inci, maka penggambaran objek tersebut harus dipersiapkan dalam satuan feet atau inci. Ketika akan membuat suatu gambar teknik untuk keperluan pemesinan, gambar tersebut dapat digambar dengan ukuran penuh, baik dalam inci maupun dalam milimeter. Sebuah objek dapat digambar tanpa memperhatikan jenis gambar, satuan yang digunakan, ukuran akhir layout kertas. CAD memperkenankan penetapan ukuran bidang gambar aktual yang dikenakan sebagai batas gambar ruang model. Batas gambar ruang model atau model space drawing limits dapat diubah setiap saat selama proses pengembaraan. Kemudian kita langsung masuk ke mengubah setting gambar ya, teman-teman ya. Nah, setelah CAD di set, penggambaran telah siap dimulai. Namun setting tersebut perlu diubah ketika sedang menggambar atau setelah gambar selesai dibuat. Satuan gambar dapat diubah setiap saat dengan perintah units. Demikian juga batas gambar ruang model dapat diganti dengan perintah limits. Nah, kita masuk ke mengubah satuan ya. Di sini ada dua gambar, teman-teman. Yang gambar pertama itu gambar kotak dialog drawing unit sebelum ditata. Yang kedua ini yang sudah ditata ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, itu ada banyak pilihan yang harus teman-teman pilih dan teman-teman ubah gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman pengen mengubah dari inci ke milimeter, di situ ada tulisannya, teman-teman, ada inci di gambar pertama, dan di gambar kedua itu yang warna biru tulisan milimeter. Tinggal teman-teman ubah aja. Di situ kan ada pilih preferensi linearnya, ada satuan linearnya atau satuan sudutnya, ada sisi sudut gitu. Nah, penggunaan perintah units adalah cara yang paling cepat untuk men-set satuan dan sudut. Perintah units akan membuka kotak dialog drawing units yang dapat dengan mudah mengontrol setting. Perintah ini dapat diaktifkan dengan mengklik units yang ada dalam menu format atau dengan mengetikkan UN atau units pada baris perintah. Kotak dialog drawing units dapat dilihat pada gambar yang pertama. Nilai presisi untuk desimal dalam kolom LED dengan panah gulung pilih 0 dan satuan dalam milimeter teman-teman. Jadi yang seperti terlihat di gambar kedua, teman-teman.
satuan panjang ditetapkan dalam daerah length pada kotak dialog drawing units. Satuan yang digunakan pada gambar yang ada merupakan satuan nilai aktif. Yang kedua ini ada merubah limits, teman-teman. Merubah limits ini diaktifkan dengan mengklik atau mengetik limits pada batas perintah atau prompt dan menetapkannya dengan menekan tombol enter atau dengan mengklik submenu drawing limits yang terdapat dalam menu format. Perintah limits meminta masukkan nilai koordinat sudut kiri bawah dan sudut kanan atas dari bidang gambar. Nilai koordinat sudut kiri bawah biasanya adalah 0,0. Tekan tombol enter untuk menerima nilai koordinat sudut kiri bawah ini. Nilai koordinat sudut kanan atas biasanya bergantung pada bidang gambar pada komputer. Bidang gambar yang direncanakan misalnya 210,297 atau posisi potret atau kertas A4 berdiri. Maka nilai koordinat sudut kanan atas dapat Anda masukkan 210,297. Nilai pertama adalah untuk bidang datar atau horizontal dan nilai kedua adalah untuk bidang tegak atau vertikal. Dari kedua koordinat limit, setiap nilai harus diberi pemisah dengan tanda koma seperti terlihat pada contoh berikut. Comment limits terus enter. Nah, reset model space limit. Nah, specify lower left or on or off. Di sini tulisannya 0,00,000. Nah, kalian tinggal isi aja specify lower right cornernya 12,00,9,00 atau 210,297 enter. Nah, itu sudah merubah limitsnya teman-teman ya. Jadi seperti itu caranya merubah limits dan merubah satuan teman-teman. Selanjutnya mempersiapkan layer gambar. Nah, layer merupakan lapisan sebagai tempat objek yang berbeda karakteristiknya seperti jenis garis, ketebalan garis, warna, fungsi objek, dan lain sebagainya. Jadi, layer dapat disamakan dengan lembaran kertas, di mana masing-masing objek yang berbeda karakteristiknya ditempatkan. Untuk menata layer ini, lakukanlah prosedur berikut. Pilih ke menu comment, terus ketik layer, enter, dan akan muncul kotak dialog layer properties manager seperti gambar yang saya tampilkan ini. Selanjutnya, pada layer properties manager ini terlihat nama layer yang ada adalah layer 0. Layer 0 ini baik digunakan untuk penggambaran blok-blok gambar. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan layer lainnya untuk kita gunakan dalam menggambar gambar kerja. Untuk memulai pembuatan layer, sekarang tekan tombol enter, akan muncul blok untuk layer berikut dengan nama layer 1. Perhatikan bahwa kursor juga duduk pada kata layer 1. Itu berarti boleh diganti, misalkan dengan garis sumbu. Selanjutnya, Anda boleh memilih warna dengan mengklik kotak di bawah kolom color.
akan tertayang kotak dialog select color, pilih warna yang Anda suka. Dalam hal ini pilihlah warna nila, lalu oke. Untuk memilih jenis garis, klik kata continuous dan akan tertayang kotak dialog select line type. Jika jenis garis dalam kotak dialog select line type belum tersedia, klik tombol lunak load. Akan muncul kotak dialog load or reload line types. Lalu gunakan panah gulung untuk memilih jenis garis yang diperlukan. Dalam contoh ini dipilih center 2. Kalau sudah klik OK, untuk kembali ke kotak dialog select line type. Pada kotak ini, klik jenis garis atau center 2 yang baru dipilih, lalu klik OK untuk kembali ke kotak dialog layar Properties Manager. Terakhir, klik kata default yang ada pada kolom line weight, akan tertayang kotak dialog line weight. Pada kotak dialog ini, gunakan panah gulung untuk memilih ketebalan garis yang dibutuhkan. Dalam hal ini dipilih 0,25 mm. Lalu klik tombol lunak OK. Lihat gambar di bawah. Nah, gambar tersebut sudah menunjukkan ya tadi yang saya jelaskan seperti yang tadi. Lakukan prosedur yang sama untuk melengkapi layer Anda seperti terlihat dalam gambar selanjutnya. Dan sesudah layer tersusun, klik tombol lunak OK agar layer tersimpan. Nah, sekarang silakan dilihat gambar-gambar yang saya tampilkan ini. Yang pertama ada penyusunan jenis garis pada layer yang tadi saya jelaskan. Yang kedua ada status layer, masih hanya layer 0. Yang tiga status layer setelah ditata. Ada banyak, ada garis arsir, garis sumbu, garis gambar, garis potong, garis putus-putus, garis seleksi, garis sumbu, garis ukur, garis iris. Silakan kalian cantumkan dan kalian buat layer-layer seperti di atas sesuai dengan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian buat gitu. Satuan drawing limits layer telah dipersiapkan atau ditata untuk digunakan menggambar. Hasil penataan ini dapat digunakan setiap saat untuk berbagai kegiatan menggambar. Oleh karena itu perlu disimpan sebagai master. Jadi kalian kalau sudah membuat layer-layer drawing limits satuan itu sudah bisa dipakai selamanya ya jika kalian simpan sebagai master. Tetapi kalau kalian tidak simpan, kalian akan mengulangi kembali dari awal jika ingin membuat gambar baru begitu. Sekarang kita akan menjelaskan tentang prosedur menyimpannya, teman-teman. Jadi untuk menyimpan file master, bila gambar masih baru, belum pernah disimpan, tekan tombol Ctrl plus S secara bersamaan. Nanti akan tertayang kotak dialog Save Drawing As. Bila file gambar sudah pernah disimpan dan akan disimpan dengan nama baru, bawa kursor ke file yang ada pada menu pull down dan ketikkan A lalu enter. Akan tertayang kotak dialog Save As, atau pada submenu file yang sama klik Save As juga akan tertayang kotak dialog Save As atau dari ruang gambar. Tekan secara bersamaan Ctrl
plus Shift plus S yang terdapat pada papan ketik akan tertayang kotak dialog Save Drawing As seperti pada gambar di bawah. Nah, pada ruang file gambar, tekan tombol kanan mouse akan muncul seperti gambar 3.20. Nah, di gambar 3.20 ini sorot dengan kursor menu new, akan muncul sub menunya yang salah satu diantaranya adalah folder. Klik menu ini akan keluar baris new folder yang sedang tersorot oleh kursor seperti terlihat pada gambar 3.21. Gambar 3.21 ini adalah menu pembuatan folder ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung ketikkan nama folder yang Anda inginkan. Boleh nama sendiri, misalnya Panjaitan. Lalu klik double folder. Ini akan naik ke atas ke baris save in. Nah, lihat gambar 3.2. Bawa kursor ke baris pengisian file name dan ketikkan nama file, misalnya master underscore a4 underscore p gambar 3.2. Lalu tekan tombol enter atau klik tombol lunak save. File Anda sudah tersimpan. Dan lihat pada gambar 3.24. Nah, pada gambar ini tandanya folder Anda sudah tersimpan di file master A4P dengan nama folder Panjaitan. Seperti itu cara menyimpan file Anda di AutoCAD ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk untuk menjelaskan materi membuka gambar. Gambar yang pernah dibuat dan disimpan dapat dibuka baik untuk tujuan pekerjaan lanjutan maupun untuk tujuan perbaikan. Di dalam kotak dialog startup ada sebuah tombol untuk membuka gambar, yaitu tombol Open a Drawing. Klik tombol ini untuk mengaktifkan pilihan Open a Drawing. Lihat gambar 3.25. 4 file yang dibuka terakhir tertayang dalam daftar Select a File. Lihat gambar 3.26. Salah satu dari file terdaftar dapat dibuka dengan mengklik ganda nama file. Nah, pada gambar 3.25 kotak dialog startup untuk membuka file gambar. Di sini ada tampilan gambar terpilih, lalu klik ganda nama file untuk membuka file. Lalu ada klik untuk menampilkan kotak dialog file pilihan. Untuk membuka file suatu gambar yang tidak terdaftar, klik tombol open yang terdapat dalam menu file atau dengan menggunakan kombinasi tombol Ctrl plus O ataupun dengan mengetikkan open pada baris perintah atau prompt dan menetapkannya dengan menekan tombol enter. Kotak select a file yang tertayang setelah mengaktifkan perintah open akan diperbolehkan pemilihan sejumlah gambar untuk dibuka.
Beberapa file gambar dapat dipilih untuk dibuka. Untuk memilih salah satu file gambar yang ada, gunakan kombinasi Ctrl plus Shift. Ketika kita mau belajar kembali pada hari yang berbeda, kita boleh memanggil file yang sudah tersimpan sebelumnya, misalnya file master _a4_p. Lalu bawa kursor ke menu pull down, akan tertayang kotak dialog select file seperti pada gambar 3.25. Double klik file master _a4_p ataupun dengan menekan tombol lunak open pada gambar 3.26, kita akan memasuki ruang gambar pada CAD, dan di sebelah atas monitor terbaca nama file yang kita buka tadi. Selanjutnya, karena file master _a4_p adalah file master, sebaiknya jangan kita ganggu. Disarankan agar Anda menyimpan lagi file tersebut dengan save as dan diberi nama baru, misalnya lat_1 atau latihan pertama. Lakukan hal yang sama bila akan memulai gambar baru dengan mengganti nama file yang terakhir digambar dengan nama file baru. Usahakan agar nama file yang diberi boleh menggambarkan isi file sehingga kelak Anda tidak kesulitan mencari file gambar yang Anda kehendaki. Di sini gambar 3.26 adalah kotak dialog select file. Terdapat folder, nama file pilihan, file terpilih, dan jenis file tertayang. Saat ini Anda telah berada dalam ruang gambar dengan nama file lat_dwg. Sementara file master _a4_p.dwg sudah tersimpan kembali. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pengenalan toolbar. Salah satu faktor yang membuat proses penggambaran menjadi cepat dan efektif adalah dengan tersedianya batang alat atau toolbar. Oleh karena itu, amati dan pelajari dengan seksama masing-masing toolbar, baik isi atau ikon-ikon yang terdapat di dalam masing-masing toolbar maupun fungsinya. Pengguna tinggal mengklik icon yang ada dalam masing-masing toolbar. Perintah dapat direspon dan dijalankan. Pengguna hanya perlu mengamati dan merespon dengan tepat semua prosedur yang diminta melalui baris perintah atau prompt. Biasanya, untuk menggambar 2 dimensi, toolbar yang sering digunakan adalah seperti terlihat pada gambar di bawah. Di sini banyak sekali icon-icon yang berada di dalam masing-masing toolbar. Dan sekarang kita akan mencoba jelaskan masing-masing dari toolbar dan beserta isinya serta fungsinya ya teman-teman. Yang pertama itu ada tool standar. Toolbar standar ini berisi beberapa icon, antara lain ada icon new,
untuk membuka file yang tersimpan dalam template baik berekstensi DWG atau DWS maupun berekstensi DWT. Selanjutnya ada icon open untuk membuka file gambar tersimpan. Ada icon save untuk menyimpan gambar. Terus ada plot untuk mencetak file gambar tertayang, cut untuk menghapus objek, copy untuk mengcopy objek atau gambar, paste untuk merekatkan atau paste objek yang di-copy di atas. Terus juga ada match properties. Itu berfungsi menyamakan sifat-sifat objek dengan objek yang dikehendaki. Ada pen real time, itu berfungsi menggeser objek dalam ruang gambar. Zoom real time memperbesar atau memperkecil gambar atau objek. Zoom window memperbesar atau memperkecil objek yang ada dalam jendela pembesaran. Dan yang terakhir, zoom previews menampilkan tayangan sebelum di zoom. Yang kedua ada toolbar draw. Toolbar ini juga yang paling sering digunakan saat menggambar 2 dimensi ya teman-teman. Di dalam toolbar draw sendiri ada beberapa ikon-ikon, yaitu ada line menggambar, itu berfungsi untuk menggambar garis. Contraction line itu menggambar garis konstruksi. Terus ada polyline menggambar garis banyak tunggal. Terus polygon untuk menggambar segi banyak beraturan. Ada rectangle untuk menggambar kotak. Ada ARC atau arc biasanya untuk menggambar busur. Terus ada circle menggambar lingkaran. Ada spline untuk menggambar garis spline. Ada ellipse untuk menggambar ellipse. Dan ada ellipse arc untuk menggambar busur ellipse. Terus ada hatch untuk menggambar parsir. Ada gradient menggambar gradient. Terus ada region untuk menyatukan beberapa entity menjadi satu objek. Terus juga ada table membuat atau menggambar table. Yang terakhir ada multiline text, yaitu untuk membuat teks. Lanjut, kemudian yang ketiga ada toolbar modify ya guys ya teman-teman. Toolbar modify seperti namanya, toolbar ini tuh berfungsi sebagai untuk memodif sebuah objek ya teman-teman. Seperti contoh ada icon erase, itu untuk menghapus objek. Ada copy untuk mengcopy objek. Terus ada icon mirror untuk mencerminkan objek. Ada icon offset untuk mengoffsetkan objek. Ada array untuk mengarraykan objek melingkar atau persegi 4. Terus ada move, itu untuk memindahkan objek. Terus ada rotate untuk memutar objek pada sumbu Z. Terus ada scale, menskala objek. Terus ada stretch, memperpanjang atau memperpendek objek. Trim untuk memangkas objek dari batas yang ada. Extend untuk memperpanjang objek ke batas yang ada. Breakout point itu untuk memutuskan objek pada suatu titik. Break memutuskan bebas objek. Join menyambung garis yang terputus. Chamfer untuk membuat pinggulan sudut. Dan yang terakhir ada fillet, itu membuat pinggulan radius. Oke, lanjut lagi kita ke toolbar dimension ya guys.
toolbar dimension ini ada beberapa icon seperti linear, itu untuk menggambar ukuran linier. Terus ada alignate untuk membuat ukuran sejajar objek. Terus ada arc length, membuat ukuran panjang busur fungsinya. Terus ada ordinate, itu untuk membuat ukuran ordinat. Terus ada radius, membuat radius objek. Jogget untuk membuat ukuran dengan garis ukur zigzag atau khususnya untuk objek yang diperpendek. Terus ada diameter, membuat ukuran diameter. Angular, itu untuk membuat ukuran sudut. Quick dimension, itu untuk membuat ukuran beberapa objek sekaligus, teman. Ada baseline, itu untuk membuat ukuran berbasis ukuran terdahulu. Terus continue untuk membuat ukuran secara relatif. Terus quick leader untuk membuat garis ukuran dengan leader. Ada tolerance, itu untuk menggambar toleransi. Terus center mark untuk membuat tanda sumbu. Dimension edit untuk mengedit dimensi. Ada dimension text edit untuk mengedit teks ukuran. Ada juga dimension update, memperbarui posisi ukuran. Dan dimension style, itu untuk menata model ukuran melalui kotak dialog dimensi style. Nah, itu adalah sebagian dari icon-icon toolbar ya teman-teman. Jadi masing-masing toolbar itu ada fungsinya masing-masing juga, teman. Tadi yang saya sebutkan beberapa, ada toolbar untuk menggambar yaitu toolbar draw, ada toolbar modify untuk memodif objeknya, teman-teman. Itu digunakan untuk keperluan teman-teman masing-masing ya. Jadi jika teman-teman perlunya apa, silahkan cari di toolbar bagian apa gitu. Jika teman-teman ingin membuat garis, silakan masuk ke toolbar draw, terus teman-teman cari line untuk membuat garis. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, mungkin materi saya cukup untuk menggambarkan tentang judul dari presentasi yang saya sampaikan ini, yaitu persiapan menggambar 2D dengan CAD ya teman-teman. Sekarang masuk ke rangkumannya. Nah, di rangkuman ini saya sudah merangkumnya secara singkat, teman-teman silakan baca. Yang pertama itu ada AutoCAD akan membantu proses perencanaan menjadi mudah, yaitu dengan memilih dan menetapkan terlebih dahulu ukuran kertas di mana gambar akan dicetak, terus satuan yang akan digunakan, kepresisian yang diperlukan untuk gambar, dan nama gambar. Yang kedua, ukuran kertas perlu diketahui untuk menetapkan ruang kerja gambar dengan CAD sehubung dengan ukuran benda kerja yang akan digambar. Jenis dan tebal garis perlu dikuasai sehingga gambar yang dikerjakan jelas, tegas, dan efektif. Lalu kotak dialog drawing units bisa ditampilkan dengan menitikkan units pada prompt perintah. Terus ada satuan gambar harus disesuaikan pada awal sesuai dengan ukuran gambar yang akan dikerjakan.
Lalu nilai koordinat untuk limits sebaiknya disesuaikan dengan ukuran kertas yang akan digunakan. Dan setiap awal penggambaran layer harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas gambar. Itu adalah rangkuman dari saya yang sudah saya rangkum sedemikian rupa supaya kalian mengerti inti-inti dari yang saya jelaskan di atas. Selain dari materi yang saya jelaskan di atas, sebetulnya kalian juga harus menguasai materi-materi lain untuk menggambar di CAD teman-teman. Seperti contohnya ada proyeksi kuadran 1, terus proyeksi kuadran 2, atau bisa disebut proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika teman-teman. Lalu ada macam-macam pandangannya, teman-teman juga harus menguasai itu supaya teman-teman bisa menggambar dengan cepat dan efektif ya teman-teman. Terus juga ada materi tentang jenis garis dan penggunaannya, itu teman-teman harus dikuasai juga sebetulnya. Teman-teman bisa cari di Google atau di YouTube juga banyak. Teman-teman bisa belajar dari manapun. Di jenis garis dan penggunaannya itu banyak macamnya teman-teman, seperti ada garis objek, ada garis tersembunyi, ada garis sumbu, ada garis ekstensi, garis dimensi, garis leader. Itu semuanya ada fungsinya tersendiri teman-teman, dan garis-garisnya juga berbeda-beda ya teman-teman. Itu fungsinya juga beda-beda, jadi teman-teman harus bisa kuasai itu semua. Terus juga ada tentang teman-teman dari menetapkan ukuran kertas gambar juga, teman-teman harus bisa diteliti gitu, teman-teman harus bisa dimengerti gitu. Mungkin kalau teman-teman tertarik untuk belajar itu yang tadi saya sebutkan itu, teman-teman bisa komen dan like gitu. Terus teman-teman komen saja lanjut part 2 mas gitu, nanti saya lanjut part 2 tentang hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup segitu materinya dari saya ada contoh soal teman-teman. Contoh soal dari saya yang pertama itu jelaskan fungsi dari tool linear. Terus yang kedua jelaskan fungsi dari tool alignate. Terus yang ketiga ada di manakah kita harus meletakkan nama penggambar. Ini contoh soalnya dan saya berikan jawabannya teman-teman. Yaitu yang pertama jawabannya adalah tool linear untuk menggambar ukuran linear. Terus yang kedua tool alignate itu untuk membuat ukuran sejajar objek. Terus jawaban ketiga itu ada pada etiket teman-teman. Nah ini selanjutnya soal untuk teman-teman. Apakah teman-teman mengerti yang saya jelaskan atau tidak, itu akan terlihat dari soal ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca ini. Yang pertama, apa yang harus disiapkan saat pertama kali ingin membuat gambar. Nah itu sudah saya jelaskan tadi di awal kan teman-teman, silahkan cari teman-teman. Yang kedua ada jelaskan prosedur membuka gambar yang sudah ada, itu juga sudah saya jelaskan. Nah yang terakhir mengubah setting gambar diperlukan untuk, nah itu juga tadi saya udah dijelaskan di video ini. Silakan teman-teman cari, teman-teman jawab, ini bisa jawab di komen. Teman-teman mengerti atau tidaknya itu akan terlihat dari soal ini teman-teman. Baik, ini referensi saya mencari materi itu dari sini ya teman, dari repository
Kemendikbud, terus ada dari tukanggambar.com, ada juga dari Google Drive-nya Bapak Joni, teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar untuk menjelaskan, menerangkan materi kepada kalian semua ya. Jadi misalkan ada salah-salah kata atau saya yang belibet ngomongnya, saya mohon diwajarkan teman-teman. Kalau suka bisa kalian like dan komen aja nanti kalian kekurangannya apa, saya supaya menjadi tambahan ilmu buat saya, perbandingan saya juga teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.